situasi yang seperti sekarang ini di era pandemi, kita tidak bisa memastikan sampai berapa lama lagi kita bisa terus berada di wabah ini ya. Maka ada dua hal yang ingin saya ingatkan pada kesempatan ini, sebagaimana akidah yang kita yakini kebenarannya, yang kita ikuti adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berada pada posisi yang tawasud, yang pertengahan antara dua kubu yang ekstrim, yaitu bainal jabariyah wal qadariyah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan ikhtiar kita, al-akhdhu bil asbab, yang melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan proteksi dalam diri kita ya. Fattaqullaha mastata'tum. Kita perketat protokol kesehatan dan kita perkuat imunitas kita dengan meminum suplemen ataupun herbal atau apapun yang itu bisa menguatkan fisik kita, menjaga pola makan kita, beristirahat yang cukup, juga bisa menyempatkan olahraga ya, yang teratur dan lain-lainnya. Itu adalah semacam ikhtiar manusiawi kita dalam rangka untuk membantah keyakinan dari madhab Jabariyah yang meyakini bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali ya. Semuanya hanya Allah yang punya kehendak, kita tidak punya pilihan. Nah, kita untuk membantah itu adalah dengan ikhtiar ini. Dan pada saat yang lainnya kita barengi dengan tawakal, berserah diri totalitas kepada Allah Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Jadi tawakal itu adalah syarat keimanan, dan hendaklah bertawakal kalian kepada Allah jika kalian adalah mukmin. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau kalian tidak bertawakal berarti kalian tidak termasuk orang-orang yang beriman. Itu dalam rangka membantah dan mengkonter mazhab Qadariyah yang meyakini bahwasanya manusia punya kehendak 100% ya, tidak ada campur tangan Allah Ta'ala. Nah, kita berada di antara dua kubu ekstrim itu. Selanjutnya ada kalimat yang juga bagus ya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya manusia dalam menghadapi musibah ini ada 4 tingkatan. Al-maqamul awal ya, tingkatan yang pertama yang paling mendasar, yang paling rendah itu adalah al-ajz. Ini disebutkan Ibnu Qayyim di dalam kitab Uqdatus Shabirin. Jadi tingkatan yang paling awal adalah al-ajz, yaitu tingkatan yang lemah, di mana orang yang dalam posisi al-ajz ini dia selalu bersuudzon ya, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Dia sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan. Dia menyampaikan protes-protesnya. Kenapa aku harus begini ya Allah? Kenapa aku harus yang sakit? Kenapa orang tuaku yang meninggal? Kenapa saudaraku yang wafat? Dan lain sebagainya ya. Dan dia suka berandai-andai. Kalau dalam hadis lau fa'altu kaza wa kaza ya, seandainya aku berbuat ini akan begini. Jadi misalnya kalau sekarang era COVID-19 ini, ketika di tracking ternyata sumbernya dari tempat itu ya, dia ada penyesalan ya, seandainya saya tidak pergi ke tempat itu saya nggak akan tertular, nggak akan sakit. Nah, itulah yang bisa menyebabkan setan masuk ke dalam diri manusia. Kalau dia tidak tertular dari tempat itu, dia akan tertular dari tempat yang lain kalau memang sudah ketentuannya dia sakit. Jadi tidak boleh berandai-andai. Kalau tidak naik kendaraan, tidak kecelakaan ya belum tentu. Kalau memang takdirnya meninggal ya di kamar mandi juga bisa kepleset sampai meninggal, kan banyak seperti itu. Jadi orang yang
Al-ajiz, seorang yang lemah ini, dia suka suudzon, dia suka protes, dan ada ekspresi dengan gerakan-gerakan tertentu ya. Kalau orang Syiah itu pada saat hari Karbala ya, menyakiti diri sendiri, melukai dirinya, kepalanya, melukai tubuhnya ya, sebagai wujud ekspresi kesedihan dengan meninggalnya Husain itu ya. Tapi itu nggak ada manfaatnya, justru mendolimi diri sendiri. Ada yang merobek-robek baju, ada yang histeris, teriak keras-keras ya. Inilah contoh orang-orang yang pada saat mendapatkan musibah itu makomnya adalah makom al-ajiz. Yang lebih tinggi, al-maqam tsani adalah as-sabr. Ini makom yang lebih tinggi daripada al-ajiz. Ya, dia memiliki kesabaran. Kesabaran ini posisinya terhormat ya, walaupun menurut Ibnu Qayyim dalam hal ini ya kadang-kadang orang untuk pada saat posisi ini dia sebenarnya tidak suka dengan musibah, tapi dia dalam tanda kutip ya seolah-olah terpaksa dengan mendapatkan musibah itu. Bahkan kadang-kadang ada seseorang yang mungkin tidak ikhlas lillahi ta'ala dalam kesabarannya ya, karena jaim misalnya, karena muruah insaniyahnya, menjaga kewibawaan kemanusiaannya. Mungkin posisinya sebagai kepala daerah kok dikasih sakit, mengeluh, teriak-teriak, kan kok yo gak pantas. Nah itulah kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ini kesabaran yang dalam perspektif yang sempit lah, bukan kesabaran yang sesungguhnya yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang luas, bukan ya. Ini kesabaran versi kesabaran manusiawi lah begitu ya. Dia bisa bertahan, tidak bersuudzon ya, tidak protes-protes tadi, dia bertahan, tidak melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh tadi. Itulah dia menahan diri dari itu semua. Nah, tingkatan yang lebih tinggi adalah ar-ridha. Dia pada posisi ridha ini memiliki kelapangan dada terhadap musibah yang dia dapatkan, seolah tidak terjadi dengan musibahnya, dan dia yakini ini adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala yang harus diterima dengan ridha tadi. Betul-betul ya, dia tidak ada persepsi-persepsi yang negatif dalam hal ini, melebihi dari yang tingkat sabar tadi. Jadi dia ridha terhadap musibah yang dia dapatkan. Dan yang keempat, posisi yang tertinggi yang boleh jadi ini adalah tingkatan para wali ya. Pada saat mendapatkan musibah itu justru asyukru, bersyukur. Dia senang dengan terjadinya musibah itu, karena dia bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran ya. Bukan berarti dia menantang, bukan ya. Tapi di sini dia sudah sampai pada derajat yang luar biasa, yang tinggi ya, syukur ya. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita pada saat mendapatkan nikmat, kita dianjurkan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada saat kita mendapatkan musibah, kita juga sama dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal misalnya. Nah, itu adalah sebagai wujud ekspresi bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala atas apa yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya pada saat dia mendapatkan musibah itu, dia sebenarnya sedang mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala, dan Allah itu memberikan cobaan lebih berat kepada setiap orang yang dicintai oleh Allah. Jadi setiap kali Allah cinta, innallaha idza habba qauman ibtalahum, ketika Allah cinta kepada satu kaum maka memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, kalau dia ridha dengan cobaan itu dia mendapatkan keridhaan Allah. Faman sakhita falahu sukhtu, kalau dia marah dengan cobaan itu maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah.
Nah, ikhwas sekalian, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memberikan keterangan kepada kita ya tentang masalah kaitannya dengan musibah ini, bahwa wa'lam anna fi kulli faqrin wa maradin wa khaufin wa bala fid dunya ila akhirih, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya setiap apa yang namanya kefakiran, namanya sakit, kemudian rasa takut, cobaan yang terjadi di dunia ini itu akan berdampak kepada 5 kegembiraan. 5 hal yang bisa menjadikan kita ini kuat pada saat mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala, bisa ridho, bahkan bisa syukur tadi, melebihi dari derajat sabar, dengan 5 hal. Yang pertama apa? Bahwa ketika orang itu mendapatkan musibah, pasti ada orang lain yang lebih berat mendapatkannya. Apapun ya musibah yang kita dapatkan, pasti ada orang lain yang lebih berat, yang lebih parah daripada yang dia dapatkan. Kalau sekarang ini yang wabah kita adalah COVID ya. Jadi kalau misalnya kita terjangkit, ada indikasi COVID ini dan dinyatakan barangkali sampai positif ya, namun hanya sebatas kita disuruh untuk isolasi mandiri misalnya, maka ya tadi itu kita bersyukur karena banyak saudara kita yang masuk rumah sakit. Kalau misalnya kita ditakdirkan masuk rumah sakit, masuk IGD, masuk rawat inap, kita juga bisa bersyukur karena tidak sedikit saudara kita yang masuk ICU. Kalau kita ditakdirkan masuk ICU misalnya, maka tetap ada peluang untuk bersyukur tadi karena banyak saudara kita yang dipanggil lebih dulu dengan wafat ataupun syahid. Jadi apapun, pada saat kita mendapatkan cobaan dan musibah ini, terus kita berevaluasi, kita melihat orang yang lebih berat cobaannya, maka itu bisa meringankan. Dan memang seperti itulah urusan dunia, kita dianjurkan untuk melihat orang yang bawah. Kalau urusan akhirat, urusan ibadah, kita melihat yang lebih atas supaya termotivasi ya. Saya dulu pada saat sakit COVID ini dirawat di rumah sakit 10 hari ya. Nah kemarin Pak Haji ya, sekretaris DPD itu dirawat sampai 17 hari. Dan sekarang isolasi mandiri di rumah, dan sekarang ini istrinya masuk dengan kondisi yang lebih parah dari Pak Haji. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Jadi kondisi orang lain yang sakit tidak lebih ringan daripada kita, maka inilah tidak ada alasan untuk tidak ridho tadi dengan musibah yang kita dapatkan. Yang kedua, untuk bisa menguatkan kita ridho dan syukur terhadap apa yang kita dapatkan berupa musibah itu, bahwa musibah yang kita dapatkan ini bukan dalam urusan agama. Ada doa di antara potongannya adalah wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah jadikan musibah kami itu dalam agama kami ya Allah. Suatu saat Sahal bin Abdillah itu dicurhati oleh temannya, dilapori bahwasanya ada pencuri yang masuk ke rumahnya. Maka kata Sahal bin Abdillah ini, bersyukurlah kamu karena yang masuk itu hanya pencuri, barangkali yang hilang hanya uang, mungkin kendaraan atau barang saja. Tapi kalau yang masuk ke rumahmu setan, yang hilang apa? Bisa jadi imanmu itu, hidayahmu hilang karena setan masuk ke dalam rumahmu. Nah, itulah ya, bahwa musibah ini yang sekarang adalah sakit ataupun wabah ini urusan dunia. Selama iman kita masih ada dalam diri kita, maka musibah ini dalam tanda kutip tidak ada artinya. Kalau sudah kaitannya iman yang lepas, ini bahaya. Kadang-kadang pola pikir manusia ini banyak yang salah. Pada saat dia terlewat urusan agamanya,
terlewat dari sholat jamaah, terlewat dari tilawatul Quran pada hari itu, terlewat dari qiyamul lail pada malam itu sebenarnya kan musibah dalam bab agama ya, walaupun tidak sampai pada derajat kewajiban kan, tapi sebagai aktivis kan itu merupakan musibah dalam bab tarbiyah, dalam bab agama, kualitas kita kan. Tapi betapa banyak di antara kita yang tenang-tenang saja mendapatkan musibah dengan tidak dimampukannya untuk melakukan kebaikan ibadah itu. Tapi pada saat kita mendapatkan cobaan musibah berupa dunia, uangnya 100.000 saja tidak ketemu di dompetnya, Masya Allah ya, stresnya minta ampun ya. Apa perbandingannya antara 100.000 dengan sholat jamaah yang 27 derajat itu kan jauh ya. Tapi inilah logika manusiawi yang tidak habis pikir lah kita ya, seperti orang umum ya. Baik, yang ketiga yang bisa menguatkan kita dengan adanya musibah itu, yang bisa menggembirakan tadi ya, itu adalah bahwa kata Imam Ghazali, musibah yang kita dapatkan ini adalah hukuman akhirat yang didahulukan di dunia ini, sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Hukuman karena dosa-dosa kita yang nanti di akhirat itu sudah di DP, istilahnya sudah di perspot kita di dunia ini. Jadi karena sudah di perskot, kalau misalnya ibarat logikanya dosa kita itu 100, kalau sudah kita cicil misalnya di dunia, misalnya sudah 90 ya, tinggal 10. Makanya nanti di yaumul hisab itu ada ya kecemburuan lah ya, antara ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia ini sehat walafiat terus, tidak ada cobaan sama sekali, itu iri kepada ahlul musibah. Karena ahlul musibah ini pada yaumul hisab itu ringan hisabnya. Dosa-dosa yang telah dia lakukan di dunia itu terkikis oleh musibah, sakit, musibah, macam-macam yang dia dapatkan di dunia itu bisa mengikis dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga dosanya tinggal sedikit atau mungkin habis, dan yang tersisa adalah amal-amal kebaikannya. Sementara ahlul afiyah itu tidak ada yang terkikis karena dia tenang-tenang saja, tidak mendapatkan tantangan apapun, cobaan apapun di dunia, sehingga utuh, dosa-dosanya utuh, sehingga dia berandai-andai, ya Allah, seandainya aku diperbolehkan, diizinkan untuk hidup kembali di dunia, aku akan rela untuk mendapatkan cobaan yang seberat apapun. Nah, sampai seperti itulah berandai-andainya ashabul afiyah atau ahlul afiyah tadi ya. Nah, itulah sehingga diantara doa orang yang kita menjenguk orang sakit kan, la ba'sa tahuran insyaallah ya, itu adalah bisa mengukurkan dosa-dosa kita. Yang keempat yang bisa menguatkan dan memberikan kegembiraan pada orang-orang yang mendapatkan musibah adalah bahwasanya musibah ini tertulis ya, sudah tertulis di ummul kitab, di Lauhul Mahfuz, sehingga setiap musibah itu sudah ada jatahnya ya, sudah ada kuotanya. Dahlan Iskan pernah menuliskan ya motivasi untuk para anak muda supaya bersungguh-sungguh untuk mencoba bisnis walaupun gagal dan gagal lagi. Dalam rangka apa? Supaya menghabiskan kuota kegagalannya, sehingga nanti kalau masa tua yang tersisa adalah kuota kesuksesan. Nah, jadi kalau nggak dicoba-coba terus, kuotanya masih ada terus ya, kuota kegagalan. Nah, musibah ini juga ada kuotanya, ada jatahnya. Memang kita begitu ya. Misalnya kita dikasih umur 60, kemudian masa sakitnya itu kuotanya 1 tahun misalnya, atau 300 hari atau 360, maka kalau kita sudah mendapatkan jatah
1 bulan, jatah 2 bulan, berarti kan tinggal 10 bulan lagi, tinggal sedikit dan sedikit terus ya. Ada sebuah cerita riwayat, Allah alam nanti bisa minta tolong antum ngecek ya. Riwayat ini saya juga nggak yakin kebenarannya, tapi baguslah untuk hikmah ya. Dulu ada orang sakit ya pada zaman sahabat. Dia berobat ke dokter muslim, ya belum sembuh. Dokter muslim yang kedua didatangi juga dia belum sembuh. Nah, kemudian yang ketiga juga muslim belum sembuh. Nah, keempat ini dokter Nasrani, dia berobat ke situ lah kok sembuh. Ini kalau tidak ditelusuri kan jadi fitnah. Fitnahnya itu dokter muslim kok tidak manjur ya, tidak bagus kualitasnya, kok kalah dengan dokter Nasrani, kan begitu. Akhirnya Rasulullah SAW minta petunjuk kepada Allah Ta'ala dan minta diizinkan untuk berdialog dengan penyakit itu. Ini yang bisa dicek nanti bagaimana riwayatnya. Ditanya, penyakit kenapa kamu pada saat orang itu datang ke dokter muslim 1, 2, 3 kok kamu kok tidak pergi? Nah, pada saat mendatangi dokter Nasrani kok kamu hilang? Ada apa ini? Kata penyakit begini logikanya ya. Ya Rasulullah, saya ini ada kontraknya. Ya, saya telah diperintah Allah Ta'ala untuk berdiam diri pada orang itu pada waktu sekian, misalnya 1 bulan lah ilustrasinya ya. Pada saat pekan pertama dia datang ke dokter muslim, ya kontraknya masih 3 pekan. Pada saat datang ke dokter muslim yang kedua, ya belum sembuh, ya kontraknya masih 2 pekan. Nah, pada saat datang ke dokter muslim yang ketiga itu juga masih ada 1 pekan. Nah, pas dia mendatangi dokter yang Nasrani itu kontraknya habis. Jadi pas, nah, momentumnya pas, bukan karena kelihaian dari dokter yang non muslim itu, tapi memang jatah waktu sakitnya dia itu memang sudah habis sehingga hilang dan dia bebas dari itu. Nah, itulah masing-masing sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, pada tahun ini, pada bulan ini, pada jam ini kamu sakit, masuk IGD, masuk ICU atau apa, itu sudah ada tulisannya. Tidak perlu kita protes-protes, tidak perlu kita pertanyakan. Yang terakhir, yang kelima, bahwasanya pada saat orang itu mendapatkan musibah, maka pahala yang didapatkan oleh dia itu jauh lebih besar daripada musibahnya itu sendiri. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang yang bersabar dengan tanpa perhitungannya, tidak ada batasnya. Jadi justru dengan sakit itulah pahala yang didapatkan itu jauh lebih banyak dan lebih banyak. Tentunya tadi harus dibarengi dengan landasan kesabaran, landasan ridho, bahkan ada nuansa syukur tadi. Inilah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita, istri kita, dan seluruh anggota kita, ikhwan dan akhwat kita yang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan kalaupun yang meninggal mudah-mudahan tercatat sebagai syahid ataupun syuhada ya. Hadanallahu ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.